Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi di Etim Channel. Oke, pada video kali ini saya mau coba membahas mengenai kesan-kesan ya, kesan-kesan memakai ADV 150 setelah 6 bulan. Jadi motor ini, motor yang saya pakai ini Honda ADV 150 saya dapatkan di akhir Juni 2020, dan hingga saat ini sudah kurang lebih 6 bulan saya memakai Honda ADV ini. Nah, jadi saya mau coba sedikit share gitu ya, kesan-kesan yang saya rasain, impresi yang saya rasain setelah 6 bulan menggunakan Honda ADV ini. Oke, sebelum masuk ke impresinya atau kesan-kesannya, ada beberapa hal dulu yang harus saya sampaikan. Yang pertama, ini murni pendapat pribadi saya. Jadi tidak terpengaruh kemana-mana dan tidak terpengaruh dari mana-mana. Jadi ini murni pendapat pribadi, apa yang saya rasakan. Yang kedua, kondisi fisik saya, gambar secara umum, mungkin secara umum kondisi fisik lah ya. Tinggi badan saya itu 183 dengan berat badan 77 kilo. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, karakteristik berkendara saya. Jadi saya ini tipikal pengendara yang tidak agresif. Jadi kalau tidak agresif berarti memang lebih kepada santai saya bawanya ya, bawa santai, tapi bukan berarti nggak ngebut juga. Kadang beberapa kondisi dimana harus speeding ya saya speeding, tapi kalau umumnya banyakkan memang santai. Kemudian apalagi ya, kayaknya itu aja dulu deh, beberapa note sebelum saya memberikan penilaian atau impresi terhadap ADV. Nah, kenapa hal ini saya sampaikan? Itu tadi ya, setiap orang impresinya beda-beda. Nah, impresi saya pun berdasarkan ketiga hal itu. Jadi nanti bagi siapapun yang ini jadi bisa menilai juga ya, karena bisa jadi setiap orang penilaiannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita masuk ke kesan yang pertama atau impresi yang pertama. Jadi impresi saya ini ada positif ada negatif ya, supaya berimbang. Jadi yang positifnya apa, yang negatifnya seperti apa. Nah, ini masuk kesan positif dulu aja. Yang pertama yang saya rasain untuk ADV ini, motor ini jangkung ya, tinggi. Jadi memang mungkin bagi beberapa orang ada yang mengatakan bahwa kalau lagi berhenti ada yang jinjit gitu ya, ada yang napak. Kalau saya dengan kondisi fisik yang tadi seperti saya sampaikan, alhamdulillah saya napak sempurna. Tapi itu dengan posisi duduk juga yang benar-benar di tengah ya. Jadi karena kan posisi duduk ini juga ada yang agak ke tengah, ada yang agak maju ke depan, ada yang mungkin agak mundur ke belakang gitu ya, pas sesuai di batas bangkunya. Nah, kalau saya ya kebetulan di tengah-tengah sih. Nah, hanya kadang merosot ke depan gitu, jadi ke tengah lagi. Hanya waktu posisi saya di tengah, saya napak, itu alhamdulillah napak sempurna. Nah, kalau saya duduknya agak kemundur ke belakang, mungkin nggak terlalu napak sempurna, karena memang semakin ke belakang itu semakin tinggi.
ya. Jadi kalau memang ke belakang tuh maksudnya seperti apa, jadi memang joknya itu agak apa ya, agak naik ini. Nah ini duduknya benar-benar agak di belakang banget ya, persis di batas banget gitu, karena ada beberapa kondisi di mana saya mungkin agak di situ duduknya gitu. Tapi kalau lagi biasa ya di tengah, ya pas di tengah posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mungkin mengenai desain ya. Saya desainnya cocok sih dengan motor ini. Jadi motor ini orang banyak bilang itu motor dual purpose ya. Jadi motor yang bisa dipakai di dua fungsi. Dua fungsinya itu mungkin dipakai di jalan raya seperti ini, maupun jalan yang semi off-road gitu ya. Kalau off-road banget sih enggak gitu ya. Yang semi jalan-jalan yang agak mungkin berbatu, tanah gitu ya. Jadi memang fungsinya seperti itu, dan itu juga memang terlihat dari ciri fisiknya motor ini, yaitu tadi motornya jangkung, kemudian bannya ban yang dual purpose gitu ya. Jadi sehingga memang kegunaan motor ini memang bisa dipakai di dua keadaan. Nah kemudian berikutnya mengenai tenaga nih. Jadi kalau dari sisi tenaganya, kalau saya merasakannya saya cukup ya, karena tadi kembali dengan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tipe karakteristik berkendara saya yang tidak agresif ya. Jadi sehingga top speed itu bukan tujuan utama gitu ya, tapi lebih kepada fungsionalitasnya. Jadi makanya tadi motor ini dual purpose. Jadi bagi saya ya itu tadi ya, kadang jalanan, kondisi jalanan yang jelek segala macam, nah ini terasa banget ini apa manfaatnya gitu ya motor ini. Nah tenaga juga gitu. Jadi karena memang motor ini dual purpose, jadi memang desain utamanya bukan untuk mencapai kecepatan yang secepat-cepatnya atau kecepatan yang setinggi-tingginya. Nah tapi saya pernah mencoba motor ini, kecepatannya pernah saya masuk 100, pernah sih sampai 100. Hanya memang untuk mencapai 100 itu ya tadi ya, karena memang tipe karakteristik berkendara saya bukan yang agresif, jadi memang ya itu smooth gitu ya, mesti pelan-pelan sampai ke 100, itu pun di jalan yang lurus gitu ya. Nah masih berhubungan sama tenaga, jadi motor ini pernah saya pakai, jadi selama 6 bulan pemakaian ya, motor ini pernah saya gunakan untuk berkendara atau mungkin touring yang agak, kalau menurut saya sih agak lumayan ya. Sekali jalan tuh jaraknya kurang lebih 300-an, hampir 400-an kilo gitu ya. Itu ke Bandung, Lembang ya, muter gitu ya. Jadi mulai dari berangkat dari Jakarta, Puncak, habis itu Bandung, habis itu ke pulang lagi lewat Purwakarta gitu ya, sampai Karawang, Bekasi. Nah 2 kali tuh kebetulan pernah dibawa. Jadi yang pertama itu di bulan September, waktu itu masuk ke kota Bandung. Yang kedua bulan Desember kemarin, itu ke Tangkuban Perahu. Jadi selama dibawa ke perjalanan di agak jauh itu, touring itu, saya ngerasain sih nggak ada masalah sama sekali ya. Dengan motor ini tenaganya mencukupi bagi saya, terutama kalau kayak mau nyalip gitu ya, karena kita memang kadang butuh nyalip juga. Nah itu tenaganya bagi saya cukup sih ya, nggak terlalu berlebihan, nggak overpower gitu ya, tapi nggak kurang juga, jadi pas lah itu menurut saya. Jadi waktu menyalip, handling itu kita masih bisa fully control gitu ya. Jadi kita kalau takutnya kalau overspeed kita susah, malah resikonya bahaya gitu ya. Power kurang juga ya, itu tadi berat juga kita nanti kalau seandainya mau nyalip dari PR gitu ya. Tapi ini enggak, saya ngerasain itu cukup banget tenaganya. Kemudian
yang berikutnya lagi yang saya rasain, jadi itu tadi ya, waktu duduk di atas motor ini, itu juga saya merasa cukup nyaman sih ya, terutama untuk jalan-jalan jauh. Enak lah gitu ya, nggak ada kendala bahwa dengan tinggi badan saya seperti itu bahwa mungkin terlalu bungkuk, terlalu gimana, itu enggak sih. Oh ya, kondisi motor saya ini benar-benar standar ya, belum ada perubahan apa-apa kecuali cuma tambahan beberapa aksesoris saja. Jadi kalau untuk kayak stang, knalpot itu semua masih sangat-sangat standar. Nah, kemudian yang berikutnya, kelima ya, itu mengenai konsumsi bahan bakar. Jadi kalau menurut saya konsumsi bahan bakarnya ini cukup irit ya untuk motor ini, seperti ini. Jadi power yang mencukupi, bahan bakar juga cukup lah. Jadi kalau dilihat di sini aja nih seliternya itu 45,6. Jadi memang kalau kita pakai hari-hari sih memang rata-rata segitu ya, konsumsi bahan bakarnya 1 liter tuh bisa antara 43 sampai 46 kilo ya. Jadi memang termasuk ini ya, kalau menurut saya itu irit. Dan saya menggunakan bahan bakarnya itu, kalau saya pakainya Shell pakai yang super saya. Kalau lagi keluar kota nggak ada Shell, saya pakainya Pertamax. Nah jadi itu ya, itu sisi-sisi beberapa hal yang bagi saya itu impresi positif yang saya rasain waktu pakai ini. Oh ya, satu lagi, rem. Nah jadi gini, kebetulan yang saya pakai ini adalah motor yang tipenya yang CBS ya, bukan yang ABS. Jadi yang CBS. Jadi saya sih tidak merasakan ada kendala saat proses pengereman. Bagi saya remnya sangat mencukupi juga, karena itu tadi sesuai dengan karakteristik berkendara saya yang tidak agresif, sehingga untuk tuntutan untuk pengereman dan segala macam tuh, untuk hard brake segala macam tuh nggak terlalu yang sering-sering banget. Dan termasuk saat touring pun begitu ya, untuk hard brake itu juga inilah nggak jarang banget ya. Jadi sehingga dengan spek yang CBS ini, tipe yang CBS ini sangat mencukupi bagi saya gitu. Kemudian apalagi ya, impresi positifnya ya paling itu aja sih ya sementara ini yang saya rasakan positif dari motor ini. Jadi overall memang no issue lah ya dari motor ini untuk tenaga, desain gitu ya, riding position yang saya gitu, itu saya cukup lah gitu ya. Yang dari sisi yang dibonceng juga gitu, pernah menyampaikan, newborn istri saya pernah saya bonceng, dia juga merasakan enak kok, bantingannya juga, suspensi juga cukup bagus gitu ya, cukup baik, jadi nggak terasa keras dan segala macam. Nah kemudian berikutnya ini impresi mungkin perbaikan atau sisi negatif, tapi ya mungkin improvement ya yang bisa dilakukan untuk motor ini. Yang pertama masih terkait dengan mesin. Jadi beberapa pemilik ADV dari beberapa yang saya lihat di YouTube itu mengeluhkan, mungkin ada katanya kan dredeg segala macam. Kalau di saya, dredeg itu kan itu yang banyak dirasakan tuh ditarikan awal ya, ditarikan bawah. Jadi begitu habis baru start gitu ya, itu kayak agak dredeg. Jujur aja saya waktu pertama kali pakai ini saya tidak ngerasakan. Tapi setelah 1000 kilo, setelah servis pertama mulai keluar sedikit banget dredeg. Jadi setelah ganti oli pertama, jadi setelah 1000 kilo ganti oli itu servis pertama di dealer, itu saya mulai agak ngerasain dredeg tuh. Kok dredeg ini ya, saya pikir gitu. Nah akhirnya begitu masuk servis 2000 km kemudian, atau yang setelah 1000 ya, 2000 ganti 2000 kilo kemudian ganti oli atau kilometer 3000, saya bawa kasih tahu aja ke bengkel bahwa saya kok ngerasa agak dredeg. Oh
pendapat dari ahasnya sih katanya itu wajar untuk di ADV, tapi mereka waktu itu mencoba membersihkan ya, jadi memang CVT-nya dibersihkan sama mereka. Hanya bentuk bersihnya seperti apa saya nggak merhatiin juga secara detail, tapi setelah diservis itu redaknya hilang. Nah, redaknya hilang, dan saya rasain lagi memang udah nggak ada lagi, redaknya hilang sama sekali. Paling sedikit halus ya, itu terasa itu begitu mendekati kilometer masuk servis ya. Jadi setelah hampir 2000 kilo kita harus servis itu terasa halus. Karena memang saya lihat juga, saya perhatiin, saya nonton di YouTube juga, ternyata memang kalau CVT-nya itu kotor, dia memang jadi gigit kanvas, gigitan kanvas ke mangkoknya itu ternyata agak sedikit meleset lah kasarnya gitu ya. Jadi sehingga itu yang jadi katanya agak neredak. Nah tapi itu tadi setelah dibersihkan itu udah hilang sama sekali, nggak ada terasa neredak. Jadi memang tipsnya kalau di ADV ya memang harus rajin-rajin bersihin CVT katanya. Hanya saya memang ya setiap 2000 kilo saya servis, ganti oli, servis, saya itu selalu diminta untuk dibersihkan, bersihin semua lah ya. Nah kemudian yang kedua nih negatif juga, sama masih terkait sama mesin, ini getaran. Jadi memang mirip-mirip neredak. Kalau neredak itu kan getarannya agak gede itu, deg-deg gitu. Nah ini getarannya tapi halus. Jadi getaran halus itu gitu. Nah itu muncul getaran itu di kecepatan 80 km per jam. Jadi begitu kita lagi kecepatan memasuki 80 km, dia tiba-tiba langsung gitu. Nah deretnya itu sampai kurang lebih kecepatan 83 sampai 85. Jadi memang sedikit sebentar ya. Jadi begitu kita udah masuk ke 83 atau sampai 85 km per jam, hilang deh tuh. Bentar, berisik. Oke, jadi hilang ya. Jadi setelah masuk di angka 83 sampai 85 km per jam, hilang tuh getarannya. Udah normal lagi. Hanya memang setiap memasukin itu memang muncul gitu ya, getaran itu halus tapi rata kayak gitu. Di kaki itu terasa, terutama dari kaki terasa gitu. Nah itu aja sih sebenarnya kalau dari sisi mesin ya, yang mungkin penasaran sih sebenarnya penyebabnya apa gitu ya. Memang di YouTube banyak sih yang bikin belikan solusi ya, solusi ganti part segala macam. Hanya kalau menurut saya kembali lagi, karena memang karakteristik, wow mantap, karakteristik berkendara saya yang yang tidak agresif. Jadi ya saya nggak terlalu urgent banget gitu, karena memang jarang banget saya nyentuh kecepatan 80 ya. Paling 60 70 udah itu udah gitu. Nah itu sih ya, jadi itu memang getaran, memang banyak solusi. Hanya kalau saya itu lagi kembali lagi ya, saya mungkin ya udahlah cukup dengan kondisi seperti ini. Bagi saya ini udah tidak ya, karena saya jarang juga ya ngerasain 80 km, jadi saya jarang ngerasain getaran. Paling ya kalau keluar kota aja jalan lurus itu pun nikung juga paling cuma 50 km per jam, 40 ya. Jadi ya no issue lah bagi saya. Kemudian yang berikutnya sisi negatif kalau menurut saya ya, ini kecil sih dan selera juga, itu klakson. Jadi yang agak lucu adalah motor ini secara tampilan gagah, tapi begitu denger klaksonnya ya Allah imut banget. Makanya akhirnya saya memutuskan saya ganti ya klaksonnya. Jadi yang saya pakainya, kebetulan saya pakai klakson Denso yang keong gitu ya, supaya agak lebih ini. Dan memang benefitnya ya saat keluar kota juga enak lah, lebih aman ya. Karena saya memang orangnya sering banget mencet klakson. Tujuannya bukan berese, bukan sebenarnya safety kalau saya ya. Saya sering banget karena memang kayaknya motor-motor kadang kan suka makainya, mereka tuh orang-orang kita hati-hati, mereka nggak hati-hati gitu ya, tiba-tiba belok, tiba-tiba nyalip gitu kan. Nah kalau kita nggak, makanya saya agak cerewet nih kalau berkendara sebentar mencet klakson. Jadi supaya orang tahu lah ya, menghindari benturan, tabrakan segala macam. Kemudian
Berikutnya lagi ini hal kecil juga terkait sama aksesoris. Jadi di tengah ini nih, ini aksesoris asli Honda ya sebenarnya, ini karet-karet yang ada di tangki di sini. Jadi aksesoris ini memang bagus sih, hanya terutama yang bensin ya. Jadi begitu kita pasangin nih karet pelindung ini nih ya, jadi dia kalau kita buka bensin biasanya kalau sebelum dipasang tuh langsung buka dia begitu dipencet. Hanya begitu dipasang ini, jadi kita harus pakai dua tangan ya mencetnya. Jadi satu mencet buttonnya, satu mencet button, satu mencet tangan buka ininya. Itu mungkin ya, mungkin karetnya terlalu tebal kali dan terlalu berat ya, sehingga per yang untuk buka ini nggak kuat dorong gitu ya. Jadi mungkin aksesorisnya kalau mungkin yang tengah ini agak sedikit separuhnya mungkin diringanin gitu ya, bobotnya bisa kali ya. Tuh yang kedua, jadi aksesoris bawaannya ADV ini sih udah bagus menurut saya, yang asli gitu ya. Jadi selain ini tank pad gitu ya, bukan tank pad, ini tank pad yang motornya, maksudnya ada inilah ya. Habis itu ini handguard gitu ya. Ini bagi saya ini udah sangat bagus gitu ya. Mungkin akan lebih baik juga kalau ada satu lagi yang memang Honda baru bikin khusus buat ADV. Itu apa? Itu crash bar. Jadi banyak sekali orang-orang pemakai ADV ini yang menambahkan crash bar ya di motornya sebagai aksesoris. Hanya itu tadi banyak kan third party. Jadi bentuknya memang ya variatif ya, macam-macam. Ada yang separuh, yang saya pakai ini cuma separuh nih, cuma di bawah aja. Ada yang sampai ke atas sampai ke lampu segala macam. Nah mungkin kalau Honda bisa ngeluarin aksesoris crash bar ini, mungkin bagus juga kali ya, sesuai dengan desain motornya gitu. Mungkin itu sih kalau tambahan sedikit ya mengenai aksesoris. Kemudian ya satu lagi ya, perlu mungkin improvement, mungkin nggak ada lagi sih, cuman itu aja sih kalau yang saya rasain ya. Selebihnya sih overall saya no issue ya. Motornya overall enak, kalau saya rasain enak, dalam kota harian enak, dibawa keluar kota juga enak ya, riding touring jarak jauh itu juga enak. Itu aja sih. Handling juga enak gitu ya. Memang harus biasain ya, karena memang stangnya agak lebar. Tapi overall sih saya enak ya, semuanya enak. Jadi saya kalau kesimpulan akhir, kalau ada yang mau nanya, ya lu nyesel nggak beli ADV ya dengan kekurangan yang seperti tadi, yang katanya di beberapa ada yang redak, ada yang kegetarannya, enggak sih. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi memang ini motor sesuai berdasarkan kebutuhan pribadi saya gitu ya. Jadi kebutuhan saya seperti apa, karakteristik berkendara saya seperti apa, jadi ya bagi saya ini sangat-sangat cocok buat saya. Oke guys, udah itu aja sih sekilas impresi saya mengenai Honda ADV 150 setelah 6 bulan saya pakai gitu ya. Overall bagi saya secara umum happy saya pakai motor ini, dan cocok juga ya, apalagi motor matic. Udah males saya ganti-ganti gigi gitu. Jadi kalau matic ini tinggal gas rem gitu aja udah enak banget gitu ya. Keluar kota juga nggak mikir, nyalip tinggal gas, mau ini tinggal ngerem udah gitu aja, lebih rileks, lebih santai lah. Oke, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin A-Team Channel. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, share, dan komen video-video kami di A-Team Channel. Oke, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin. Nantikan video kami berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. See you guys, bye bye.